Halo teman-teman, perkenalkan, saya Yasinta Jalimun. Saya mahasiswi semester 4 Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Baik, video ini adalah salah satu pemenuhan tugas saya, yaitu mata kuliah pengelolaan kelas. Langsung saja. Selamat pagi anak-anak. Baik, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Baik, terima kasih ya. Apa kabar kalian hari ini? Ada yang tidak hadir? Oh, hadir semua. Baiklah. Topik pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang perbandingan trigonometri sudut-sudut berelasi. Baik adik-adik, pentingnya kita mempelajari materi tentang perbandingan trigonometri sudut-sudut berelasi itu untuk dapat mengetahui, untuk dapat lebih mudah dalam mencari nilai-nilai trigonometri. Karena kita itu cukup menghafalkan nilai-nilai trigonometri pada kuadran 1. Dengan mengetahui nilai-nilai trigonometri pada kuadran 1, kita bisa mengetahui nilai-nilai trigonometri pada kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4, bahkan nilai trigonometri yang lebih besar dari 360 derajat. Tujuan dari pembelajaran kita adalah agar kita semua tahu, agar kita dapat menentukan nilai perbandingan trigonometri sudut-sudut berelasi, dan yang berikutnya kita dapat menyelesaikan permasalahan atau persoalan yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri sudut-sudut berelasi. Baik teman-teman, mungkin ada yang tahu berapa sih sin dari 135 derajat, sin dari 150 derajat, dan juga sin 315 derajat dan sin 330 derajat. Ada yang tahu? Oke, karena teman-teman tidak ada yang masih bingung, sebelumnya Ibu akan membagikan teman-teman ke dalam beberapa kelompok. Kalian ada beberapa orang di sini. Di kelas ini ada berapa orang? Oh, ada 20 orang. Oke, kalau begitu Ibu akan bagikan kalian ke dalam 5 kelompok ya, yang terdiri dari satu kelompok terdiri dari 4 orang. Oke, karena kalian sudah duduk dalam bentuk kelompok, sekarang perhatikan gambar berikut ini. Ada 2 gambar. Kira-kira mungkin ada yang mau bertanya, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman mengenai kedua gambar tersebut. Oke, silakan. Teman dari kelompok 2 ya. Oke, silakan. Pertanyaannya bagaimana? Oke, pertanyaannya, Ibu, apa hubungannya sudut alfa dengan 90 derajat ditambah alfa? Oke, mungkin ada lagi yang bertanya? Oke, dari kelompok 4 silakan. Oke, pertanyaannya adalah, Ibu, bagaimana hubungan relasi sudut alfa dengan 270 derajat ditambah alfa? Oke teman-teman, terima kasih untuk pertanyaannya. Baik, sebelum kita membahas tentang hubungan dari relasi-relasi sudut tersebut, pertama kita harus memahami tentang konsep kuadran. Baik, kuadran ini terdiri dari 4 ya. Yang pertama kuadran 1. Dalam kuadran 1 ini semua nilai trigonometrinya itu positif. Sedangkan pada kuadran yang kedua, yang positif itu adalah hanya sin. Kuadran yang ketiga yang positif itu adalah tangen. Sedangkan kuadran yang keempat teman-teman yang positif adalah kosekan. Oke, baiklah, hubungan dari Ibu akan menjelaskan mulai dari hubungan relasi sudut alfa dengan 90 derajat dikurangi alfa ya. Baik, yang pertama, sudut relasi kuadran yang pertama yaitu jika sin 90 derajat dikurangi alfa, maka hasil itu sama dengan cos alfa. Oke, paham ya? Nah, yang kedua, jika cos 90 derajat dikurangi alfa, itu sama dengan sin alfa. Sedangkan yang ketiga, jika tan 90 derajat dikurangi alfa, itu sama dengan kotangen alfa. Yang kedua, teman-teman, sudut relasi pada kuadran 2. Jika sin 90 derajat ditambah alfa, itu sama dengan cos alfa. Cos 90 derajat ditambah alfa sama dengan kotangen alfa. Sedangkan sin 180 derajat dikurangi alfa sama dengan sin alfa. Dan cos 180 derajat dikurangi alfa sama dengan negatif kosekan alfa.
Dan tangen 180 derajat dikurangi alfa sama dengan negatif tangen alfa. Yang berikut teman-teman, kalau untuk sudut relasi kuadran 1 dan kuadran 2 bisa dipaham? Oke, bisa ya. Yang berikut adalah sudut relasi kuadran yang ketiga. Sin 180 derajat ditambah alfa itu sama dengan negatif sin alfa. Yang berikut, cos 180 derajat ditambah alfa itu sama dengan negatif kosekan alfa. Yang berikut teman-teman, tangen 180 derajat ditambah alfa sama dengan tangen alfa. Sedangkan relasi sudut 270 derajat dikurangi alfa itu, yang pertama sin 270 derajat dikurangi alfa itu sama dengan negatif kosekan alfa. Cos 270 derajat dikurangi alfa sama dengan negatif sin alfa. Sedangkan tangen 270 derajat dikurangi alfa sama dengan kotangen alfa. Oke, baiklah teman-teman, karena kita semua sudah paham cara mencari hubungan dari relasi sudut alfa dengan sudut relasi kuadran 1, kuadran 2, dan kuadran 3. Sekarang Ibu minta dalam kelompok teman-teman mencari tahu hubungan dari sudut relasi pada kuadran yang keempat. Oke, Ibu memberikan waktu untuk berdiskusi hanya 10 menit ya. Oke, karena waktunya sudah selesai, sekarang Ibu minta satu kelompok untuk perwakilan dari satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi tadi ya. Baik, Ibu persilahkan kepada teman-teman dari kelompok 2. Sudah siap? Oke, baik, silahkan. Teman-teman kelompok lain harap dengar ya presentasi dari teman kelompok 2. Dan kalau misalnya ada tanggapan silakan ditanggapi. Baik, terima kasih atas presentasi dari teman kelompok 2. Baik, Ibu hanya meluruskan saja sudut relasi dari kuadran 4, teman-teman, yaitu yang pertama, sin 270 derajat ditambah alfa itu sama dengan negatif kosekan alfa. Cos 270 derajat ditambah alfa sama dengan sin alfa. Sedangkan tangen 270 derajat ditambah alfa itu sama dengan kotangen alfa. Sin 360 derajat dikurangi alfa sama dengan negatif sin alfa. Dan juga cos 360 derajat dikurangi alfa sama dengan kosekan alfa. Tangen 360 derajat dikurangi alfa sama dengan negatif tangen alfa. Oke, kalau begitu Ibu meminta kalian mengerjakan soal yang Ibu berikan tadi ya. Masih ingat soal pertanyaannya tadi? Oke, yaitu berapa nilai dari sin 135 derajat, sin 150 derajat, sin 315 derajat, dan sin 330 derajat. Oke teman-teman, karena sin 135 derajat dan sin 150 derajat itu terletak pada satu kuadran, Ibu meminta teman-teman setiap kelompoknya untuk mengerjakan salah satunya, yaitu kita sepakat sin 135 derajat aja ya, atau sin 150 derajat. Oke, sin 135 derajat. Yang kedua, kita sepakatnya kerja yang bagian sin 315 derajat aja ya. Oke. Baik teman-teman, sin 135 derajat. Oke, yang pertama adalah sin 135 derajat. Teman-teman, seperti yang kita tahu, sudut 135 derajat ini kan diapiti oleh dua sudut, yakni sudut 90 derajat dan juga sudut 180 derajat. Oleh karena itu, dalam penyelesaiannya ada dua cara. Yang pertama, kita memakai sudut relasi 90 derajat ditambah alfa, dan yang kedua, kita pakai 180 derajat dikurangi alfa. Oke, yang pertama adalah sin 135 derajat sama dengan sin 90 derajat ditambah alfa. Alfanya di sini berapa teman-teman? Kira-kira berapa? Nilai berapa yang kalau ditambah dengan dijumlahkan dengan 90 hasilnya 135 derajat? Ada yang tahu? Oke, betul sekali ya, 45 derajat. Maka sin 90 derajat ditambah alfa sama dengan sin 90 derajat ditambah dengan 45 derajat. Masih ingat tadi kalau misalnya sin 90 derajat ditambah alfa sama dengan cos alfa ya. Jadinya di sini adalah cos 45 derajat sama dengan setengah akar 2.
Oke, teman-teman, cara yang kedua adalah sin 135 derajat sama dengan sin dari 180 derajat dikurangi alfa. Kira-kira teman tahu sih? Kira-kira teman-teman tahu berapa sih nilai kalau dikurangi dengan 180 dikurangi berapa ya, hasilnya 135 derajat. Oke, betul sekali ya, 45 derajat. Maka sin dari 180 derajat dikurangi 45 derajat itu sama dengan, oke, betul sekali, sin 45 derajat, yaitu setengah akar 2. Cara 1 dan cara 2 hasilnya sama ya. Oke, yang berikut sin 315 derajat. Dalam penyelesaian sin 315 derajat ini juga teman-teman, kita memakai dua cara. Yang pertama itu kita pakai sudut relasi 270 derajat ditambah alfa, dan yang kedua adalah sudut 360 derajat dikurangi alfa. Yang pertama sin 315 derajat sama dengan sin 270 derajat ditambah alfa. Alfanya berapa? Oke, 45 derajat. Maka hasilnya negatif kosekan 45 derajat sama dengan negatif setengah akar 2. Baik, cara yang kedua, sin 315 derajat sama dengan sin 360 derajat dikurangi alfa. Alfanya berapa? Oke, 45 derajat. Maka sin 360 derajat dikurangi 45 derajat sama dengan negatif sin 45 derajat. Sama dengan, betul sekali, negatif setengah akar 2. Sama ya hasilnya, cara 1 dan cara 2. Oke lah teman-teman, itu saja materi kita pada hari ini. Kesimpulan dari materi kita pada hari ini teman-teman, yaitu sudut berelasi itu adalah hubungan dari nilai perbandingan trigonometri dengan besar sudut pada kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4, dan juga sudut lebih besar dari 360 derajat. Baik, bagaimana cara kita mengetahui nilai-nilai trigonometrinya itu, yaitu dengan cara melihat hubungan setiap kuadran jika diketahui sudut alfa pada kuadran yang pertama. Baik, simpulannya teman-teman, untuk relasi sudut 90 derajat dikurangi alfa atau 90 derajat ditambah alfa, singkatnya adalah sudut 90 derajat plus minus alfa, dan juga sudut 270 derajat plus minus alfa itu sinnya akan berubah, yaitu sin sama dengan cosnya sama dengan sin, dan tangennya sama dengan kotangen. Sedangkan untuk relasi sudut 180 derajat plus minus alfa dan juga relasi 360 derajat plus minus alfa itu sama dengan relasi sudutnya tetap, di mana sinnya tetap sin, cosnya sama dengan cos, dan tangannya tetap tangan. Oke lah teman-teman, sebagai bekal pembelajaran kamu di rumah, maka ibu akan memberikan tugasnya per individu saja ya. Baik, silakan teman-teman mengerjakan latihan soal yang ibu berikan, yaitu yang pertama, menyatakan perbandingan trigonometri berikut ini dalam perbandingan trigonometri sudut komplemennya, yaitu yang pertama sin 36 derajat, cos 115 derajat, tangen 330 derajat. Yang kedua, hitunglah nilai dari sin 120 derajat, cos 150 derajat, tangen 150 derajat, dan kotangen 120 derajat. Baik, ibu minggu depan ibu akan minta kalian untuk mengumpulkannya ya. Oke lah teman-teman, itu saja materi kita pada hari ini. Baik, sedikit harapan dari ibu harap semoga dalam kedepannya kalian tetap lebih semangat lagi ya, khususnya dalam kegiatan dalam diskusi kelompok. Ibu harap tidak orang yang sama yang terlibat aktif dalam kelompok, tetapi kita semua terlibat aktif ya. Oke, materi kita pada minggu depan itu, pertemuan selanjutnya itu tetap kita membahas tentang kita melanjutkan pembahasan tentang perbandingan trigonometri sudut berelasi. Terima kasih untuk partisipasi kita pada hari ini teman-teman. Semoga kalian juga tetap sehat, tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Baiklah, sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, ibu meminta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di minggu depan. Sekian dan terima kasih.